Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Farhan Ali Nugraha dengan NIM 415230101886. Pada kesempatan ini, saya akan membedah atau membahas salah satu literatur paling penting dalam sejarah Artificial Intelligence, yaitu sebuah makalah yang berjudul Attention is All You Need. Makalah tahun 2017 dari Google ini adalah cikal bakal dari semua arsitektur AI modern saat ini. Baik, kalau diperhatikan di bagian abstrak ini, sebelum makalah ini dirilis, model dominan untuk memproses teks atau sequence sangat bergantung pada Recurrent Neural Networks atau RNN atau Convolutional Neural Networks atau CNN. Kelemahan utama RNN ini adalah pada saat proses komputasinya yang harus berjalan secara berurutan. Sifat sekuensial ini membuat model tidak bisa diparalelkan sehingga sangat membatasi efisiensi memori dan kecepatan saat memproses kalimat yang panjang. Makalah ini mengusulkan sebuah arsitektur jaringan baru yang bernama transformer. Jadi, transformer ini membuang sistem recurrence dan konvolusi sepenuhnya, lalu menggantikannya murni dengan mekanisme attention. Sebagai solusinya, mari kita lihat arsitekturnya di halaman 3. Di sebelah kiri adalah encoder dan di sebelah kanan adalah decoder. Alih-alih membaca kata satu persatu, model ini memasukkan seluruh data secara bersamaan. Karena dibaca bersamaan, model menyuntikkan positional encoding di bagian bawah menggunakan fungsi sine dan cosine agar AI tetap tahu urutan asli kata-katanya. Mari kita bahas kotak yang di sebelah kiri, yaitu encoder. Encoder ini terdiri dari 6 tumpukan lapisan yang identik. Tugasnya adalah memahami konteks kalimat input secara mendalam. Di setiap lapisan ada mekanisme yang namanya multi-head self-attention yang membuat setiap kata menganalisis satu sama lain. Agar informasinya tidak hilang saat naik ke lapisan berikutnya, penulis menggunakan residual connection dan layer normalization dengan rumus layer norm X plus sublayer X. Semua sublapisan ini menghasilkan output berdimensi konstan, yaitu D model sama dengan 512. Kemudian sekarang kita lihat di sisi sebelah kanan, yaitu decoder. Decoder juga memiliki 6 lapisan, tetapi ada fitur tambahan penting, yaitu mask multi-head attention. Kenapa harus dimask atau ditutupi? Karena model ini bersifat autoregresif. Jadi kita tidak ingin AI ini mencontek kata berikutnya sebelum ia benar-benar memprediksinya. Kemudian, di tengah-tengah arsitektur ini, ada sebuah jembatan krusial bernama encoder-decoder attention. Disinilah decoder bertanya kepada representasi output dari encoder untuk mencari tahu bagian mana dari kalimat asli yang paling relevan dengan kata yang sedang di-generate ini. Lalu, bagaimana mekanisme attention atau perhatian itu dihitung? Di halaman 4 ini, penulis menggunakan scaled.productAttention, input dipecah menjadi matrix Q atau queries, K atau key, dan V atau values. Model menghitung perkalian dot product antara Q dan K, membaginya dengan akar dimensi untuk stabilisasi gradien. Lalu menerapkan softmax sebelum dikalikan dengan V. Intinya, ini menghitung bobot seberapa besar sebuah kata harus memperhatikan kata lain. Lalu di sebelahnya ada multi-head attention. Model tidak hanya menghitung attention ini sekali, melainkan 8 kali secara paralel atau 8 heads. Ini memungkinkan AI untuk menangkap informasi dari berbagai sudut pandang representasi makna yang berbeda secara serentak. Selain itu, diproses position-wise feed-forward networks untuk menghasilkan fitur lebih lanjut. Kemudian, alasan matematis mengapa transformer sangat efisien ada di halaman 6. Pada tabel 1, kemudian pada baris kedua, RNN membutuhkan jumlah operasi sekuensial sebesar ON. Semakin panjang teksnya,
semakin lama pelatihannya. Sedangkan self-attention di baris pertama menghubungkan semua dengan langkah konstan atau O1, operasi sekuensial. Inilah yang membuat pelatihannya bisa diparalelkan secara masif. Kemudian, untuk bukti kehebatannya ada di halaman 8 tabel 2. Pada pengujian mesin penerjemah bahasa Inggris ke bahasa Jerman, model transformer atau BIG mencetak rekor Bleu sebesar 28.4, mengalahkan semua arsitektur terbaik sebelumnya, bahkan yang menggunakan metode ensemble sekalipun. Coba kita lihat di kolom training cost, model ini tidak hanya superior dalam akurasi, tetapi jumlah operasi floating point atau FLOPS yang dibutuhkan jauh lebih kecil alias jauh lebih hemat biaya komputasi. Untuk English to French, mereka mencapai rekor 41.8 hanya dengan training selama 3,5 hari menggunakan 8 GPU. Kemudian, sebagai penutup, kita bisa lihat di halaman 13. Visualisasi ini membuktikan bahwa model itu berhasil memahami sintaksis kalimat. Saat proses kata making, garis-garis attention ini secara otomatis fokus pada kata more difficult di ujung kalimat untuk memahami konteks frasa tersebut secara utuh. Makalah ini sukses membuktikan bahwa dengan membuang kerumitan arsitektur lama dan hanya berfokus murni pada attention, kita bisa menciptakan model AI yang jauh lebih hebat. Sekian penjelasan paper saya pada kali ini. Terima kasih.